Jatuh? Dari mana kamu jatuh? Mau sekolah dulu. Oke, lain kali hati-hati ya. Jadi tadi udah izin sama guru piket pakai baju pramuka. Oke. Yang lain juga ya, hati-hati ya kalau misalkan mau ke sekolah, apalagi kita kan daerah lintas ya. Sekolah kita ini kan perlintasan itu sangat berbahaya sekali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, supaya apa yang kita pelajari itu dapat masuk semua ke otak kita mulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai belajar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada negara kita Indonesia, kita nyanyi dulu. Silahkan berdiri, semuanya anak ibu berdiri dengan sikap yang ya. Kemudian ini udah masuk November. Kalau November apa? Iya, Hari Pahlawan kan? Tanggal berapa? 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Seperti itu ya, jadi sangat penting sekali. Minggu lalu ada yang ingat kita belajar tentang apa? Dikeluarkan dulu semua bukunya. Bawa buku semuanya kan? Paketnya. Bawa buku. Ya. Dilihat dulu minggu lalu kita belajar tentang apa? Faktor-faktor tentang pemakaian tangan pangan. Ya, faktor tentang ketahanan pangan, pengertian ketahanan pangan. Ada lagi yang tahu? Apa? Ya, Tentang ketahanan pangan yang ada di Provinsi Riau. ketahanan pangan yang ada di Provinsi Riau. Ini ya, ketahanan pangan yang ada di. Ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian ketahanan pangan? Ya, Sylvia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai negara perseorangan yang bercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak tertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Oke, terima kasih Sylvia. Itu dari pengertian ketahanan pangan ya. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan? Faktor fisik,
Iya, ada lahan, iklim, teknologi, infrastruktur. Itu ya, itu udah kita pelajari minggu lalu. Ibu rasa semuanya udah paham ini ya. Ya, apa lupa Ibu? Isan? Ya, paham kan Isan? Oke. Nah, lalu ketahanan pangan Provinsi Riau juga minggu lalu itu kan diskusi kelompok kalian ya. Udah kalian diskusikan bagaimana sebenarnya ketahanan pangan yang ada di Provinsi Riau, bahwa kebutuhan masyarakatnya itu tinggi sementara hasil produksinya itu tidak seimbang atau masih mengalami kekurangan seperti itu yang ada di Provinsi Riau. Nah, itu materi sebelumnya. Untuk yang sekarang itu ada kaitannya ya, untuk materi yang lalu dengan yang sekarang. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih sama kalian. Mengapa di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan dan di Pulau Sumatera banyak sekali tanaman kelapa sawit? Saya Bu. Nah, karena sawit cocoknya di Sumatera. Sawit cocoknya di Sumatera, benar nggak? Benar. Kalian Ibu rasa di belakang rumah kalian juga banyak pohon kelapa sawit kan? Iya. Siapa di sini yang orang tuanya berhektar-hektar pohon kelapa sawitnya? Nggak ada ngaku. Ada semuanya begitu ya. Karena memang ya di sini kayaknya yang paling banyak itu ya di mana-mana kita lihat apa? Sawit. Kamu mau ke Pekanbaru nih perjalanan dari sini dari Bagan sampai ke Pekan, yang kamu lihat apa? Sawit. Ya. Nah, selain di Sumatera, di Riau, kalau di tempat kita di Kalimantan juga. Kenapa di Pulau Jawa tidak? Tadi kalau kata Ariana, katanya memang cocoknya di sini Bu, di Sumatera. Gitu. Ada lagi yang bisa kasih alasan? Kenapa? Kenapa di Sumatera, nah di Pulau Jawa? Kenapa di Jawa itu lebih banyak sayuran? Nah, itu ada ya, ada pengaruhnya. Bisa jadi karena kondisi tanahnya, kemudian suhunya, seperti itu berpengaruh gitu ya. Itu untuk ini. Nah, kita lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini, tolong Putri. Putri, baca yang kuat Putri yang ini. Apa tujuan pembelajaran kita? Siswa dapat mengidentifikasikan potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Oke, terima kasih Putri. Lalu tujuan yang kedua, coba baca Gila. Siswa dapat menganalisis potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di Provinsi Riau. Oke, terima kasih Gila. Dan yang ketiga, tolong dibaca Mutia. Siswa mampu menyajikan laporan tentang hasil analisis potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di Provinsi Riau. Ya, jadi hari ini kita itu materinya kan tentang potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan. Tapi kita mau lebih detail lagi, itu karena kita berada di Provinsi Riau, nanti yang kita analisis itu tentang keempat potensi ini yang ada di Provinsi Riau. Jadi nanti selama pembelajaran ini kita akan berdiskusi kelompok. Nanti setiap kelompok akan Ibu kasih satu yang Ibu sajikan. Tapi sebelumnya silakan kalian amati video yang akan Ibu tayangkan ini. Nanti tulis hal-hal yang kalian anggap penting. Ya, nanti akan ada pertanyaan dari video yang akan Ibu tayangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geovulkan. Pada kesempatan kali ini di kelas geografi kita akan belajar mengenai potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Jadi sebelum kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku. Oke, tadi berdasarkan video yang sudah kalian amati tadi. Nah, pertanyaan Ibu yang pertama. Di mana daerah dengan lahan sawah yang terluas? Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ya, sawah banyak sekali, atau paling luas itu di Pulau Jawa. Kemudian
siap? Ya, Bu. Ya, Mutia. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung. Tadi itu ya. Ini yang informasi yang sudah kita peroleh dari video tadi. Tadi Ibu rasa udah paham ya berdasarkan tayangan video tadi. Ada yang mau bertanya nggak? Saya Bu, Iya, Ivan. kenapa di bagian siapi api dulu banyak ikannya, tapi sekarang tidak banyak lagi Bu? Oke, ya bagus pertanyaan Ivan. Terima kasih. Kenapa Bu Badan Siapi Api yang ibu kota kabupaten kita ya, Pekan Hilir itu dulu banyak ikan, sekarang kok nggak lagi? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Iya, Sylvia. karena dahulu pengusaha perikanan di Badan Siapi Api menangkap ikan dengan cara menggunakan bahan peledak dan pukat harimau, sehingga banyak ekosistem laut yang rusak. Benar sekali jawaban dari Sylvia. Kita kasih tepuk tangan untuk Sylvia. Kita masuk dalam kelompok belajar seperti biasa. Gabung dulu sama kelompok belajar. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Nah, Ibu balikan LKPD ini. Nanti ini di sini ada pertanyaan di LKPD kamu, ada menganalisis, ada artikel Ibu ambil dari internet, karena analisis bersama teman kelompok kalian ya. Sebelum kalian masuk dalam diskusi, kalian amati dulu video ini. Informasi selanjutnya pemirsa, kebakaran lahan kembali terjadi di bekas lahan gambut yang pernah terbakar beberapa waktu lalu di Oke, sebelum dilanjut lagi, Ibu mau ngajakan ice breaking dulu untuk biar semangat. Ayo berdiri dulu, coba semua berdiri. Analisislah jika di atas bersama teman kelompokmu. 2. Analisislah mengenai potensi pertanian yang ada di Provinsi Riau bersama teman kelompokmu, kemudian sajikan dalam bentuk makalah. Pertanian juga merupakan salah satu sektor yang berperan dalam perkembangan perekonomian Riau. Produksi komoditas utama pertanian adalah padi, jagung, dan kedelai. Selain itu, hasil pertanian lainnya yang merupakan komoditas Provinsi Riau adalah kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Pada tahun 2015, produksi padi di Riau mencapai 393.917 ton. Gabah sekering giling GKG. Kenaikan produksi ini dipengaruhi oleh kenaikan yang terjadi pada luas area panen sebesar 107.546.000 hektar yang meningkat sekitar 1.509 hektar atau 1,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, produktivitas pada juga meningkat sekitar 0,26% kuintal per hektar atau sekitar 0,71%. Oke, lanjut ke kelompok kebun. 1. Analisislah artikel di atas bersama teman kelompokmu. 2. Analisislah mengenai potensi perkebunan yang ada di Provinsi Riau bersama teman kelompokmu. Kemudian sajikan dalam bentuk makalah. Komoditi perkebunan. Indikator kinerja komoditi perkebunan adalah produksi di mana untuk komoditi kelapa sawit, karet, dan kelapa capaian kinerja mencapai lebih kurang dari 95%, sedangkan komoditi sagu 112%. Melebihi target yang ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi pada komoditi kelapa sawit antara lain penggunaan bibit palsu, bibit yang tidak bersertifikat dan tidak bermutu,
perubahan harga jual, TBS, dan perubahan iklim atau kemarau yang mengakibatkan kebakaran lahan perkebunan. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi kelapa adalah tanaman tidak dipanen oleh petani disebabkan harga jual yang rendah. Petani merasa rugi karena ongkos panen lebih tinggi dari harga jual. Selain itu, juga tanaman kelapa banyak yang sudah tua dan rusak yang sangat berpengaruh pada produksi dan produktivitas. Oke. Selanjutnya kelompok ikan dan ternak. Yang lain disimak ya. 1. Analisislah artikel di atas bersama teman kelompokmu. 2. Analisislah mengenai potensi perikanan yang ada di Provinsi Riau bersama teman kelompokmu, kemudian sajikan dalam bentuk makalah. Perikanan, salah satu komoditas unggulan Provinsi Riau adalah komoditas dari sektor perikanan. Kondisi geografis Provinsi Riau di mana 17,40% dari total luas wilayahnya merupakan daerah lautan serta terdapat 15 sungai menjadikan sektor perikanan berkembang dengan baik. Selain itu, masih luasnya lahan yang belum termanfaatkan merupakan potensi besar untuk budidaya perikanan darat untuk berkembang. Selain itu, permintaan pasar terhadap produk perikanan semakin meningkat menjadikan sektor penangkapan saja tidak cukup sehingga kegiatan budidaya ikan tersebut seperti keramba, kolam, perikanan umum, dan tambak berkembang dengan baik. Peternakan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat akan produk hewan ternak, baik dari segi konsumsi daging hewan ternak maupun produk ternak lain seperti susu dan telur, maka pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pertanian dan Peternakan terus berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, terkait dengan komitmen Provinsi Riau untuk meningkatkan swasembada pangan pada 2020, jumlah populasi hewan ternak terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Oke, terima kasih untuk kelompok tani, kebun, ikan, dan ternak. Terima kasih tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompok. Silakan kembali ke kelompoknya. Difoto dulu jawabannya, kemudian saya di Google Classroom di jawaban di kelas geografi ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. Nah, jadi tadi dapat kita lihat dari hasil diskusi kalian bahwa pertanian yang ada di Provinsi Riau itu ada pertanian, ada padi sawah, kemudian ada jagung, lalu ubi kayu itu ya, ada terdapat di Provinsi Riau. Dan untuk perkebunan ada kelapa sawit, karet, sagu, jadi gitu. Dan begitu juga dengan perikanan dan peternakan. Ya, perikanan tadi ada budaya yang paling banyak yang ada di provinsi kita. Oke, silakan kembali ke duduknya masing-masing. Ketua kelas di apa aja Pak? Dikumpulkan LKPD-nya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Ariana. Perkebunan terdiri dari perkebunan dengan jenis tanaman musim dan tanaman tahunan, dan peternakan terdiri dari ternak besar, kecil, aneka ternak, dan unggas. Oke, terima kasih Ariana sudah bisa menyimpulkan pada hari ini. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Kira-kira? Tidak ada lagi? Oke, Ibu kuatkan lagi, Ibu simpulkan lagi. Yang pertama, ini dia. Potensi pertanian Indonesia itu adalah keanekaragaman hayati dan agroekosistem lahan pertanian. Lalu yang kedua, berdasarkan jenis tanamannya, perkebunan terdiri dari tanaman musim dan tanaman tahunan. Kemudian berdasarkan pengelolaannya terdiri dari tanaman perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Lalu untuk kegiatan peternakan itu terdiri dari ternak besar, ternak kecil, aneka unggas, dan kemudian aneka ternak. Dan untuk pemanfaatan sumber daya perikanan itu ada perikanan tangkap dan ada perikanan budidaya. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, pembelajaran kita sudah selesai, tetapi Ibu ada tugas untuk kalian, ya. Tugas rumah. Nanti kalian lihat udah Ibu share di Google Classroom, ya. Nanti tugasnya itu kalian kalian kerjakan.
minggu depan kita akan belajar tentang potensi penyedia bahan industri untuk ketahanan pangan. Itu ada di buku cetak kalian halaman 110. Tolong sebelum kita masuk minggu depan itu sudah kalian baca ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, jam kita juga sudah habis untuk hari ini. Jadi sebelum kita pulang, supaya apa yang kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir ini itu semuanya masuk semua ke pikiran kita dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Mari kita pulang, kita tutup dengan doa oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat siang semuanya. Selamat